Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi biris. Wow, meskipun warna hijau tapi rasanya masih biris lah ya. Bitcoin ini masih tertahan di angka 66.000 atau 67 ribuan dolar ya. Dan ada juga beberapa altcoin yang sepertinya warna hijau termasuk Siren. Ada juga beberapa altcoin yang termasuk Stoke, kemudian Pipin yang hari ini tiba-tiba naik di atas 50%. Ini memang koin ada apa ini ya? Dan kita lihat juga beberapa altcoin dan meme coin juga ada yang warna hijau dibandingkan dari harga Bitcoin yang cenderung melempem ya. Karena memang kita lihat kalian perlu ingat ya, kalender halving Bitcoin itu perlu kalian catat. Jadi dampak setelah halving Bitcoin itu benar-benar berasa banget ya. Kalau kita lihat di halving Bitcoin kedua itu di tahun 2016, tertingginya 2017 ya, 1 tahun setelah dari halving Bitcoin tersebut. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021. Kemudian halving Bitcoin keempat tahun 2024 ya, tertingginya itu tahun kemarin, tahun 2025 di bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Yang mana pada saat itu Bitcoin di atas 124 ribuan dolar. Kalian nyangka nggak Bitcoin di tahun itu di angka 124 ribu dolar. Meskipun tahun ini adalah tahun koreksi karena memang ini kalian bisa manfaatkan momen buy the dip ini karena 2026, 2027 itu Bitcoin mengalami sideways atau konsolidasi dan 2028 halving Bitcoin ya itu menuju halving Bitcoin biasanya udah kelihatan kenaikannya dan puncak tertingginya kayaknya sih 2029 ya kalau kita lihat di periode selanjutnya di halving Bitcoin yang kelima ya yang bakal terjadi di tahun 2028. Jadi kalian perlu ingat kalender halving Bitcoin tersebut ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa bang selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, kemudian toko kripto, Trip, Peluang, Ajaib Kripto dan banyak beberapa exchange lokal yang saya gunakan ya dan enak banget saya pakai itu. Selain itu juga saya pakai exchange luar seperti Bitget ya. Kenapa pakai Bitget enak sih menurut saya. Kemudian rate juga 0%. Untuk store ataupun withdrawnya itu bisa gunakan peer to peer jadi nggak pakai biaya lagi dan enak lagi. Kalian klik aja di deskripsi video ini. Nah ini kalian otomatis dapat kotak misteri senilai 20 USDT dalam bentuk P network. Nah lumayan banget nih. Jadi kalau kalian pengen dapat P network gratis 20 USDT itu jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Nah, lumayan banget kan. Kalian klik aja di deskripsi video ini, kalian dapat otomatis kotak misteri P network senilai 20 USDT dan selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Terus di Bitget juga enaknya nggak ada gangguan tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya ataupun maintenance nggak ada gitu ya. Enak dan lancar aja gitu ya pakai Bitget ini. Oke. Seperti biasa hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto ataupun FOMO terhadap aset kripto. Karena memang sangat-sangat beresiko. Jadi tidak saya sarankan untuk bermain aset kripto ya. Dan untuk informasi pertama datang dari market hari ini kita lihat fear and greed-nya di angka 30 cukup lumayan oke dibandingkan di 2 minggu atau 1 minggu lalu di angka di bawah 25 ya di angkanya. Hari ini juga market cap cukup warna hijau naik secara global dan kita lihat harga dari P Network. Bang, tolong update terbaru dong dari P Network. Oke, kita ulas ya dan ini kita lihat harga hari ini cukup warna merah dan di angka 0,17 dolar. Volume perdagangan mereka juga turun 4,8% atau 11 jutaan dolar volume 24 jamnya. Dengan market cap saat ini di angka 1,72 miliar dolar. Dan peringkat secara globalnya itu di peringkat 40 ya. 40 cukup oke lah berdasarkan market cap berdasarkan saat ini. Bahkan PP berada di bawahnya ada juga Aster. Aster ini yang didukung oleh kalian tahu kan Changpeng John Biden. Ini selalu banget diulas tentang Asternya. Tapi masih kalah volume perdagangannya dari Pi ya. Pi masih berada di atas dari Aster bahkan Near Protocol, EEV, dan bahkan PP juga. Kemudian ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui dari Pi. Setelah di bulan kemarin Pi listing di Kraken. Kraken adalah salah satu exchange global ya dan kalian bisa lihat di kuartal pertama ini Pi Network sudah listing di salah satu exchange terbesar di dunia ya, Kraken. Dan apakah di kuartal kedua karena di Januari, Februari, Maret itu adalah kuartal pertama dan bulan April, Mei, Juni itu sudah memasuki di kuartal kedua dan saat ini kita berada di kuartal kedua. Apakah Pi bakal menambahkan listing barunya? Apakah Binance? Kita tunggu aja. Kalian tahu nggak setelah Binance melistingkan
sebuah token, biasanya token tersebut itu terjadi pemompaan yang kencang banget. Makanya ya kita tunggu aja apakah bakal terjadi pemompaan itu atau listingan terhadap Pi di Binance, kita tunggu aja ya. Nah, kemudian mereka bakal ada event yang bakal terjadi. Ini kita lihat ya bahwa Cheng Diofan akan menyampaikan sesi selama 20 menit ya untuk Pi Network di dalam acara konsensus Miami di bulan depan ya. Ditargetkan tuh di bulan Mei 2026 ini ya. Lebih tepatnya antara bulan 5 sampai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7, tapi si Chang Diofan ini itu bakal mengisi sesi tersebut itu di tanggal 6 Mei-nya ya. Dan ini kita lihat ya dengan judulnya menyelaraskan Web3 AI dan blockchain. Di sini untuk utilitas. Jadi judulnya ini kalau kita lihat ya menyelaraskan Web3 AI dan blockchain untuk kegunaan atau utilitas. Dan presentasi ini tuh mengeksplorasi bagaimana Pi ya menggabungkan infrastruktur blockchain mereka dengan identitas terverifikasi dan jaringan yang terlibat secara global. Bahkan untuk mendukung produknya berbasis kegunaan atau utilitas dan model bisnis era AI ya. Nah, seiring dengan penurunan drastis hambatan pengembangan produk berkat AI, jadi persaingan itu semakin bergeser ke arah akuisisi pengguna. Jadi data otentik dan partisipasi manusia yang terpercaya, Pi menghadirkan solusi untuk token kripto bukan sebagai jalan keluar, tetapi sebagai alat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan adopsi di dunia nyata ya. Kalau kita lihat di sini, mereka bakal menjadi pembaca di 11.15 Angel Meridian jam waktu setempat di tanggal 6 Mei. Makanya kita lihat apakah bakal terjadi pemompaan setelah sesi tersebut. Nah, kita tunggu aja ya. Bahkan di acara token 2049 lalu, ya, Pi Network bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan mereka belum pernah bergerak secepat ini sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat mulailah memposisikan diri kalian sebagai dalam ekosistem, dan ini kita lihat mereka sudah menghubungkan antara Web3, AI, dan utilitas mereka di dalam Pi Network tersebut. Ini termasuk pergerakan yang menarik dari Pi Network ya di tahun 2026 ini. Kemudian ada 526 juta lebih ya validasi Pi Network telah berhasil, bahkan angka yang sangat luar biasa ini dari fase pengujian pertama dan memang terus menargetkan miliaran pengguna. Jadi udah banyak banget yang menggunakan, bahkan memvalidasi sekitar 526 juta validasi yang mana sukses ya atau berhasil. Dan ini cukup lumayan besar sih ya pergerakan dari komunitas dari Pi tersebut. Dan kita lihat pembaruan mereka juga baru saja dilakukan. Jadi Pi Network node mereka telah ditingkatkan ke versi yang terbaru, yaitu P22.1. Jadi setiap pembaruan itu merupakan langkah maju yang memang sangat signifikan. Bahkan peningkatan kinerja mereka memperluas ekosistemnya dan semakin mendekatkan mereka lebih ke mainnet yang sangat lengkap gitu ya. Dan ini kita lihat mengoperasikan node bukan hanya tentang menjalankan mesin, tetapi juga tentang kontribusi dalam membangun masa depan teknologi terdesentralisasi. Jadi mereka sudah mengupgrade sebelumnya di P19.9, kemudian P20.2, dan saat ini di P22.1. Jadi pembaruan mereka cukup panjang perjalanannya, dan ini masih tetap berlanjut ya. Nah, kemudian kita lihat di token IRA ya di P Launchpad saat ini menampilkan data alokasi untuk Pioneer ya. Jadi harga peluncuran tokennya sebelumnya itu adalah 1,17 di tes P per IRA-nya. Dan skor keterlibatan kalian itu akan menentukan diskon yang kalian dapatkan dari harga ini. Artinya kalian akan mendapatkan token dengan harga lebih murah daripada di 1,17 TP jika kalian tidak. Jadi mereka meluncurkan token ya yang mana diluncurkan di P Launchpad. Ini mungkin salah satu token yang listing menggunakan blockchain dari Pi. Bahkan ini di launchpadkan di sana, yang mana bernama tokennya adalah Pi IRA, dan ini kalian bisa lihat harganya juga mereka sudah mengoptimalkan. Jadi ini ada beberapa yang dapat diskon 8,22% berdasarkan keterlibatan. Jadi ini kita lihat mereka dapat sekitar 1,75 TSP dengan bukan 1,17. Mungkin harganya lebih murah ya dibandingkan nanti kalau mungkin sudah listing dan lain sebagainya. Jadi ada token yang listing atau launchpad di Pi Network tersebut. Oke, kemudian dari Pi Core Team ini kita lihat untuk menyelesaikan migrasi pertama ataupun kedua, para pionir itu harus mengatur autentikasi two factor-nya atau 2FA di Pi Wallet melalui langkah 3 dari daftar periksa mainnet tersebut. Bahkan langkah ini tuh diperlukan untuk lebih memperkuat keamanan akun kalian dan wallet kalian sebelum Pi asli itu ditransfer. Jadi sebuah transaksi blockchain yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah. Jadi langsung sudah terdata ya.
Untuk menyelesaikan autentikasi two factor tersebut, jadi para pionir itu mungkin perlu menambahkan alamat email terpercaya kalian jika alamat tersebut belum diatur sebelumnya. Jadi kalian perlu hanya menambahkan alamat email untuk melengkapi 2FA kalian ya. Nah, kemudian kita lihat P-Testnet saat ini memiliki server RPC ya. Dan ini salah satu langkah ataupun merupakan langkah besar menuju simulasi pengujian dan penerapan smart contract. Nah, kita lihat nih, jadi bakal ada data smart contract yang terdesentralisasi dengan blockchain. Wah, keren banget nih. Bahkan ini bisa kalian akses juga di rpc.testnet.minepi.com. Ya, ini bisa kalian lihat servernya di sini gitu ya. Bahkan kita lihat lebih dari 119.000 pionir itu telah menyelesaikan migrasi kedua mereka dengan saldonya dapat ditransfer sejauh ini, dan saat ini sering dengan berlanjutnya peluncuran bertahap, dan kalian bisa lihat beberapa pembaruan juga di minepi.com. Mungkin bisa kalian lihat di sana informasinya tersebut. Kemudian di tanggal 6 April ya, jadi P-Mainnet saat ini sedang melakukan peningkatan ke protokol 21. Jadi batas waktu itu sampai dengan 6 April. Jadi semua node mainnet itu diharuskan menyelesaikan langkah ini sebelum batas waktu agar tetap terhubung ke jaringan tersebut. Jadi beberapa itu sudah dilakukan dan migrasi sudah terjadi di V22.2. Itu adalah pembaruan upgrade terbaru dari si P-Network ya. Dan itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada para pionir ya. Kita lihat apakah gebrakan bakal terjadi di bulan ini atau di tahun ini untuk P-Network. Kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena mengendali keuangan adalah dari kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.